iPhone 14 Pro di tahun 2023 setelah 7 bulan pemakaian. Ya, iPhone ini udah 7 bulan gue pakai. Seberapa worth it untuk dibeli di tahun 2023 khususnya? Jadi kalian wajib simak video ini nggak selesai. Langsung aja check this out guys. iPhone 14 Pro udah dirilis tahun lalu, tepatnya September 2022. Ya, iPhone ini sudah gue beli juga langsung dari Apple Store, dan itu disupport sama belanjabos.com. Jadi memang pada saat tanggal 16 September 2022, iPhone 14 Pro resmi ada di seluruh Apple Store, dan itu langsung dibeli. Sejak saat itu sudah gue gunakan, terhitung tanggal 27 Maret sudah gue gunakan, sudah 7 bulan. Nah, bagaimana sih 7 bulan ini gue rasakan? Menurut gue, dari sisi spesifikasi dulu akan gue bahas. By the way, untuk yang sama gue ini, gue menggunakan iPhone 14 Pro dengan warna Deep Purple. Untuk varian warna sebenarnya ada cukup banyak, yaitu ada 4 varian warna termasuk Deep Purple, lalu ada warna Black, lalu ada warna Space Black, warna Gold, dan warna Silver ya. Dan untuk bagian layarnya ini menggunakan keramik Silvron ya. Kalau untuk bagian belakangnya atau backnya ini teksturnya matte black glass ya. Jadi ya agak-agak matte gini kalau kalian perhatikan. Tentunya di bagian bezelnya yaitu menggunakan stainless steel. Dan ini adalah desain Apple yang menurut gua ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu ceplakan tangan. Jadi kalau kita pegang kayak gini nih, ini tuh nyeplak nih ya, nyeplak tangan gitu. Tapi meskipun kekurangannya nyeplak bezelnya ini, cuman memang gue suka sih dengan bezel stainless steel gini. Entah kenapa rasanya tuh seperti elegan aja gitu ya. Stainless steel, keramik Silvron depannya, dan matte glass belakangnya. Jadi ya sangat bagus banget perpaduan iPhone 14 Pro di warna di purple. Tapi rasanya kalau warna itu tergantung kesukaan masing-masing sih. Lalu iPhone 14 Pro ini ada kembarannya, cuman berbeda ukuran, yaitu iPhone 14 Pro Max, dimana ukurannya jauh lebih besar daripada iPhone 14 Pro ya. Dan untuk yang sama gua, ini menggunakan storage 128GB. Ada varian storage-nya yaitu 256GB, 512GB, dan 1TB. Cuman yang sama gua yaitu storage 128GB seperti itu. Dan untuk beratnya, panjang kali lebarnya seperti ini kalian bisa lihat ya. Cuma untuk beratnya ada di 206 gram saja ya. Meskipun panjang lebarnya itu kalian bisa lihat segitu ukurannya, tapi memang ini tidak terlalu berat sih di tangan dan masih enak banget gitu ya. Untuk digenggam gini tuh rasanya pas lah untuk ukuran tangan gua kayak gitu. Dan untuk displaynya ini, kalau kalian bandingkan ya, ini displaynya kelihatan ya, ini displaynya di 6,1 inch, beda dengan 14 Pro Max. 14 Pro Max itu ada di 6,7 inch ya. Jadi kalau untuk yang 6,1 inch ini hanya ada di 14 Pro. Dan ini ukuran layar displaynya ya, dibalut dengan Super Retina SDR display, membuat ketajaman warna si layar iPhone 14 Pro ini sangat enak banget dan nyaman di mata. Tentunya layarnya sudah menggunakan OLED display ya. Lalu iPhone 14 Pro ini sudah dibekali, kalian bisa lihat bagian atas ini. Ya, ini adalah Dynamic Island. Pertama kalinya Apple menggunakan Dynamic Island dan menghilangkan notch ya. Jadi Dynamic Island, ketika kalian menggunakan aplikasi yang support dengan Dynamic Island, kalau kalian tap dan tahan itu bisa kalian gunakan ya, kayak gitu. Oke. Lalu iPhone 14 Pro ini sudah dibekali dengan 120Hz refresh rate. Jadi kalau kalian scroll gitu ya, ini tuh sudah smooth banget. Apalagi kalau kalian refresh gini nih ya, scroll gitu ya. Ini tuh aman banget cuy. Bukan aman sih, lebih tepatnya smooth. Yelah. Lalu untuk kecerahan layarnya kalian bisa lihat ini sudah dengan 1000 nits ya brightness-nya. Kalau kalian lagi di outdoor, dia support 2000 nits kayak gitu. Itu untuk tingkat kecerahan layarnya. Lalu iPhone 14 Pro ini sudah dibekali dengan sertifikat ketahanan air yaitu water resistant. Jadi rasanya akan aman apabila kecipratan air, kecemplung kuah baso. Ada di sertifikat IP68. Dan ini yang paling pentingnya menurut gua, iPhone 14 Pro sudah dibekali dengan chipset A16 Bionic, di mana chipset tersebut chipset yang baru banget dibuat sama Apple. Jadi chipset tersebut adalah chipset terbaru di lini semua iPhone. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya karena iPhone 14 dan 14 Plus tidak menggunakan chipset A16, masih menggunakan A15. Jadi untuk performance, kalian mau ngedit, mau main game, mau videografi, foto, sosial media, scroll TikTok sampai tamat, akan aman performance-nya. Jadi ya gue rasa 14 Pro sangat bagus banget buat kalian miliki sih, dikarenakan sudah menggunakan chipset A16 Bionic. Oke, selanjutnya gue akan bicarakan terkait kamera. Ya, ini dia. Let's talk about kamera. Kalian bisa perhatikan di sini, ini ada 3 kamera dengan diameter yang besar sekali. Banyak menyebutkan atau biasa disebut dengan kamera boba. Jadi ya ada 3 kamera, di mana 3 kamera ini sangat powerful banget menurut gua. Sejauh ini penggunaan selama 7 bulan, gua puas banget dengan hasil foto, video dari si iPhone 14 Pro. Terutama hasil foto makronya. Nih gue tunjukin. Nah, itu gue suka banget foto makro. Semenjak iPhone 14
14 Pro, foto makronya ini gue ngerasa sangat jadi kesukaan gue, jadi hobi baru. Kalau motoin foto makro tuh gue jadi suka banget gitu. Karena spesifikasi kamera di 14 Pro itu sudah dibekali dengan 48 megapiksel ya. Jadi untuk ketiga kamera ini, kamera sistemnya alias wide kameranya itu sudah dibekali dengan 48 megapiksel. Jadi sebenarnya ketiga kamera ini sebenarnya ada banyak fungsi. Ada ultra wide kamera, serta telefoto. Tetapi untuk ultra wide dan telefotonya itu ada di 12 megapiksel. Jadi ada perbedaan megapikselnya tetapi tidak menurunkan hasil fotonya. Di sini gue kasih tahu ini untuk foto ultra wide dan ini foto wide serta telefoto dengan zoom 2 kali dan telefoto zoom 3 kali. Gue sangat suka banget karakter hasil foto di 14 Pro karena memang kayaknya di 14 Pro inilah Apple bener-bener membuat evolusi dibandingkan dengan iPhone sebelumnya seperti itu. Lalu kalau misalkan gue buka aplikasi kamera, ini aplikasi kamera kalian bisa lihat ada foto, ada video ya. Untuk videonya dia support ke 4K. Di sini videonya support 4K dan tentunya hasil foto yang kalian gunakan di 14 Pro itu sudah ada photogenic engine. Tetapi dari hasil video tidak hanya itu aja, adanya fitur action mode di sudut kanan atas ya. Jadi untuk pengambilan video ada dua, yaitu tidak menggunakan action mode dan menggunakan action mode. Perbedaannya apa? Tentunya action mode jauh lebih smooth daripada tidak menggunakan action mode. Padahal sih tidak menggunakan action mode smooth-smooth aja sih. Ini yang paling gue suka di iPhone 14 Pro yaitu cinematic videonya. Ya, ini ada cinematic video. Kita tahu fitur cinematic video ini hanya ada di iPhone 13 series hingga 14 series. Karena iPhone 12 series pun tidak ada. Kayak gitu. Jadi ya cinematic video ini sangat-sangat bagus banget buat teman-teman yang mau bikin video-video bokeh belakangnya bisa menggunakan cinematic video. Selebihnya sama ya, adanya slow motion, adanya time lapse ya, lalu adanya portrait mode ya. Tetapi portrait mode ini adalah yang salah satu kelebihannya. Jadi dia benar-benar bisa bokeh portrait mode-nya, blur belakangnya pada saat kalian memoto objek. Dan itu sangat lebih halus, lebih smooth dibanding iPhone 13, 12 dan sebelumnya seperti itu. Lalu seperti biasa adanya fitur panorama juga. Lalu untuk kamera depannya sudah dibekali dengan 12 megapiksel dan adanya ultra wide-nya juga. Jadi ada fitur ultra wide di bagian kamera depan. Ya, itu tadi gue jelasin secara spesifikasi. Lalu kita balikan ke pertanyaan, apakah worth it dibeli iPhone 14 Pro untuk 2023 ataupun tahun yang akan datang? Jawabannya sudah pasti sangat worth it. Tapi bagaimana sih setelah 7 bulan gue gunakan? Gue jujur banget sih. Jadi iPhone 14 Pro menurut gue sangat-sangat powerful banget dengan dibekali RAM 6GB RAM dan baterainya dibekali dengan kapasitas 3200 mAh. Gue rasa sangat cukup banget. Sampai saat ini gue tidak ada keluhan atau isu yang mungkin beberapa teman-teman alami. Tetapi kalau gue sih nggak ngalamin sama sekali ya. Layar juga aman, gue puas banget dengan kerapatan warnanya, sangat suka banget. Gue nggak bohong karena layarnya enak banget dipandang. Baterainya gue rasa cukup lah kalau baterai mengikuti updatean iOS sih. Meskipun harganya sangat tinggi banget sih ya, masih sangat tinggi karena ini adalah dianggap flagship smartphone. Untuk yang 128GB-nya di iBox, ini harga di website iBox ya, ada di harga 18.999.000. Jadi ya, harganya masih sangat tinggi sekali, tetapi bisa buat digunakan 4-5 tahun yang akan datang. Kalian nggak perlu ganti iPhone lagi. Terlebih iPhone 14 Pro, teknologi baru ditanamkan, chipset baru, Dynamic Island ya, kamera 48 megapiksel. Jadi ya, kemungkinan dengan harga yang dibanderol cukup tinggi untuk storage 128GB, kalian bisa pakai dengan waktu yang kurun lama banget sih kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke kalian. Kalau misalkan dibandingkan dengan 13 Pro, ya nanti setelah video ini akan ada video perbandingan 13 Pro dan 14 Pro. Jadi kalian pantau channel YouTube ini, oke? Ya udah, gue rasa cukup video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.